Jadi kalau misalkan 6.110 desa kelurahan, maka jumlah yang direkrut menjadi anggota PPS itu adalah sebanyak 18.370 personil untuk PPS. Lumayan banyak ya Pak ya. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Hai, halo teman pemilih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mungkin dari kemarin nih Kaulan udah pada nungguin podcast kita. Dan terima kasih udah yang selalu menunggu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Kali ini jumpa lagi bareng kita berdua, saya Gina. Saya Irana Mamulan. Di podcast KPUA, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Di channel itu Humas KPU Kota Medan. Yes. Nah, Mbak Dan Gina, sekarang ini kita akan bicara tentang rekrutmen badan ad hoc untuk pemilu 2024 ya. Oh. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber yang bisa menjelaskan dengan secara detail, kasih juga bocoran-bocoran mungkin ya untuk teman pemilih tentang rekrutmen badan ad hoc. Siapa lagi kalau bukan Pak Mulia Banure SAG MSI. Beliau adalah Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Litbang dan Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. selamat datang di sini Pak Mulia. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik Mbak Wulan dan juga Mbak Gina. Thank you. Ya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya ya Pak, di antara kesibukan beliau ini sudah datang di KPU Kota Medan. Ya. Oh malah senang, malah senang. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya akhirnya benar hadir sekali. juga di sini ya. Nah, Pak Mulia, ini kan kita akan bahas tentang rekrutmen badan ad hoc ya dari PPK, PPS, sampai juga KPPS ya. Kalau kemarin kan isunya banyak korban jiwa. Kalau bisa jangan sampai di tahun 2024 mendatang makin banyak korban jiwa ya. Amin, Namun dari awal nih amin. aku mau nanya, kapan sih dimulai rekrutmen dari badan ad hoc sendiri? Iya, memang ya regulasi terkait dengan rekrutmen badan ad hoc ini kan belum turun diterbitkan PKPU-nya. Oke. Akan tetapi bulan depan sudah dimulai tahapan untuk seleksi badan penyelenggara ad hoc untuk PPK dan PPS di level desa dan kelurahan. Oke. Mulai bulan depan ya. Iya. Prosesnya gimana kira-kira? Nah prosesnya kan begini, tentunya kan KPU itu menyelenggarakan pemilu, termasuk tahapan rekrutmen badan ad hoc itu adalah transparan dan akuntabel. Prosesnya itu adalah KPU Kabupaten Kota di Sumatera Utara termasuk KPU Kota Medan akan mengumumkan bahwa KPU Kota Medan akan melakukan rekrutmen PPK dan PPS. Tapi sama seperti tahun-tahun sebelumnya apa atau lebih ketat? Nah tentunya kan sampai saat ini regulasinya kan belum terbit. Oke, Nah siap. tentunya kan menunggu. kecenderungan sama. Iya. Prosesnya itu kan diumumkan dulu, kemudian masyarakat pemilih mendaftarkan diri menjadi calon PPK dan calon PPS. Kemudian setelah itu teman-teman KPU Kabupaten Kota ini akan melakukan seleksi ataupun mengumumkan siapa-siapa yang lulus seleksi administrasi. Setelah proses seleksi administrasi, tentunya yang berhak menjadi mengikuti seleksi tertulis itu siapa-siapa yang lulus seleksi administrasi. Nah, setelah proses seleksi tertulis diumumkan juga siapa yang lulus seleksi tertulis, baru inilah tahapan maju sebagai calon-calon yang diwawancarai begitu. Oke. Tapi tentunya transparansi ini kan dilakukan itu setiap tahapan itu diumumkan ke publik. Jadi lolos tidaknya seseorang itu menjadi PPK dan PPS itu ada partisipasi publik juga untuk melihat, menilai siapa yang layak menjadi anggota PPK dan PPS begitu. Berarti masyarakat punya hak untuk mengawasi prosesnya Pak ya? Iya, punya hak. Misalkan ada syarat menjadi anggota PPK dan PPS itu adalah orang yang tidak terlibat partai politik 5 tahun terakhir. Kalau misalkan ada yang lolos administrasi misalkan, atau lolos seleksi tertulis misalkan, disampaikan pengaduan bahwa si Fulan itu pernah loh menjadi anggota partai politik 5 tahun terakhir. Oke. Nah sehingga dengan pengaduan masyarakat ini,
KPU Kota Medan misalkan dan 33 KPU Kabupaten Kota memiliki data bahwa rekam jejak dari calon-calon PPK dan PPS ini bisa untuk di-screening, dipertanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, sehingga ini meningkatkan kualitas memenuhi syarat menjadi anggota PPK dan PPS. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak, kira-kira berapa orang ini bakal direkrut menjadi badan ad hoc ini, Pak? Iya, kalau orangnya kan begini, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kalau Kota Medan kan 21 kecamatan. Jadi kalau di Sumatera Utara itu jumlahnya 455 kecamatan yang tersebar di 33 kabupaten kota. Kalau dikali 5 berarti 2.275 untuk PPK. Nah, kemudian jumlah kelurahan dan desa itu sebanyak 6.110 desa kelurahan di Sumatera Utara. Hasil dari rekapitulasi DPB Agustus tahun 2022 ini. Jadi kalau misalkan 6.110 desa kelurahan, maka jumlah yang direkrut menjadi anggota PPS itu adalah sebanyak 18.370 personil untuk PPS. Lumayan banyak ya, Pak ya. Oke. Nah, kerja di kepemilihan ini juga kan sifatnya sedikit banyaknya sukarela nih, Bapak ya. Namun untuk badan ad hoc sendiri kan ada honornya nih, saya dengar ya, Pak ya. Terus juga dari pemerintah mengabarkan bahwasannya ada peningkatan honor di tahun 2024. Kira-kira memang benarkah, Pak? Kira-kira berapa ya honor? Badan ad hoc sendiri. Mau coba deh nanti ikut berpartisipasi. Karena banyak penasaran pasti kan. Gitu. Iya, ini penting juga sih. Kalau honor untuk ketua PPK ya, ada peningkatan sebenarnya. Kalau pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu, Mbak Gina, itu dari ketua PPK itu 1.850.000. Jadi oleh KPU RI telah melakukan koordinasi kepada pemerintah dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan bahwa honor untuk ketua PPK itu sebanyak 2.500.000 untuk ketua. Kalau untuk anggota PPK dari 1.600.000 menjadi 2.200.000 per bulan. Dan kemudian kalau untuk ketua PPS pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu dari 900.000 dinaikkan menjadi 1.500.000. Anggota PPS itu dari 850.000 dinaikkan menjadi 1.300.000 per bulan. Dan ketua KPPS itu juga di level TPS itu dari 550.000 dinaikkan menjadi 1.200.000 dan anggota KPPS itu dari 500.000 menjadi 1.100.000. Itulah yang menjanjikan yang bagi teman-teman nanti untuk penyelenggara badan ad hoc kalau terkait dengan honor gitu. Ini Pak, Mbak mungkin Ulan. ada teman-teman pemilih yang baru memasuki usia pemilih pemula gitu kan. Belum tahu mungkin apa sih Pak benefitnya menjadi penyelenggara badan ad hoc gitu. Iya, kalau bicara benefit itu pertama kepuasan batin sebenarnya. Iya dong. Iya kan, namanya kepuasan batin. Kepuasan batin itu kan nggak bisa dinilai dengan materi ya. Kepuasan batin itu misalkan begini, ikut aktif dalam proses rekrutmen penyelenggara negara, baik itu menjadi presiden dan wakil presiden, menjadi DPD, pejabat di legislatif dan yudikatif. Penyelenggara negara baik di eksekutif maupun di legislatif ikut berperan aktif. Tentunya ada kepuasan batin dengan tanda tangan di dalam berita acara itu ada nama-nama teman-teman PPK dan PPS untuk memutuskan siapa berapa perolehan suara dalam proses rekapitulasi. Yang pertama. Yang kedua, menambah CP juga. Itu sangat penting juga, menambah CP. Nah, dengan kemampuan teman-teman PPK dan PPS dan KPPS bisa menambah kepercayaan bagi pemangku kepentingan, penentu kebijakan. Jika seandainya yang bersangkutan mau meningkatkan menjadi calon anggota KPU Kota Medan misalkan, KPU Provinsi. Jadi bisa beliau ataupun PPK PPS kita nanti menjelaskan bahwa saya sudah punya kemampuan
pengalaman untuk menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Begitu, itu bagian dari benefit kepuasan batin begitu Mbak. Oke, Banyak banyak bagian manfaat. sejarah suksesi kepemimpinan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ikut berpartisipasi aktif. Iya. Oke, nah Pak Mulia, kita juga sedikit banyaknya mungkin ada trauma ya Iya. bagi masyarakat untuk menjadi badan ad hoc atau penyelenggara pemilu di tahun 2019 lalu. Kira-kira bagaimana di tahun 2024 ini? Apakah ada antisipasi agar tidak terjadi lagi seperti waktu-waktu KPPS yang meninggal sebelumnya? dunia ataupun sakit. Trauma meninggal dunia dan sakit. Iya. Ya memang sebelum saya respon ya, kalau bicara meninggal ini kan kuasa Allah, kuasa Ya. Tuhan yang Maha Kuasa untuk menentukan meninggal. Akan tetapi begini, dalam proses penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 yang lalu, ada evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yaitu KPU RI. Evaluasi yang dimaksud itu adalah begini, mengundang berbagai pihak untuk melakukan FGD. Nah, singkat cerita, hasil dari FGD itu ada merekomendasikan minimal 5. Ya. Pertama, ada rencana oleh pimpinan KPU RI yaitu untuk menyederhanakan surat suara. Pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu kan ada 5 surat suara. Surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ada 5 surat suara. Nah, kemudian disederhanakan menjadi 3 atau 2. Nanti kita lihat PKPU-nya ya, karena belum terbit peraturan KPU terkait ini. Nah, sehingga dengan sederhananya surat suara yang pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu memakan waktu 3-7 menit dalam menyalurkan hak pilih di TPS itu. Betul. Di kotak suara. Ya. Jadi dengan penyederhanaan surat suara itu lebih singkat, bisa menjadi 1-3 menit. Ya. Nah, sehingga kan ada pengurangan waktu di situ. Nah, dilakukan simulasi dulu Pak ya. Dilakukan, bahkan dilakukan simulasi di Bali, kemudian di Manado, di kota Medan juga, bahkan di Aceh juga begitu. Yang pertama. Yang kedua tadi dengan waktu yang spare waktunya lebih singkat. Yang ketiga, seperti honor tadi, ada ikhtiar dari pimpinan KPU RI dan juga sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, peningkatan honor. Itu salah satu. Baru kemudian selanjutnya adalah itu tadi yang sudah disampaikan Mbak Ulan, bahwa umur maksimal menjadi penyelenggara itu adalah maksimal 50 tahun Oke. dan paling rendah 17 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penyelenggara secara gratis. Jadi kami nanti mendorong teman-teman KPU Kabupaten Kota di 33 Kabupaten Kota termasuk Kota Medan melakukan koordinasi kepada Bupati Wali Kota agar pada hari pemungutan suara ada pelayanan gratis yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Ya. Dengan menurunkan tenaga kesehatan, puskesmas di tempat-tempat TPS yang ada. Nah, sehingga teman-teman KPPS ini nanti bisa untuk cek kesehatan. Bisa terdeteksi apakah yang bersangkutan itu ada penyakit komorbid, ada penyakit hipertensi, diabetes dan jantung. Nah, kalau memang ada potensi seperti itu, tak kelelahan, bisa untuk istirahat sejenak, kira-kira begitu. Berarti itu langkah antisipasinya ya Mbak sampai sebegitunya gitu. Iya. Harus dong, jadi nggak kejadian lagi di kayak tahun 2019 lalu ya. Ini mudah-mudahan seluruh pengurus, elemen masyarakat stakeholders juga membantu. ini ya kesehatannya prima. Jadi sukses nih penyelenggara pemilu di tahun 2024. Betul, Kira-kira betul. ada tantangannya nggak sih ataupun susah nggak sih Bapak ataupun badan pengawas untuk mengawasi badan ad hoc ini? Memang begini ya, rekomendasi kita memang bagaimana dalam proses seleksi ya. Namanya seleksi itu adalah memilih orang-orang terbaik untuk menjadi penyelenggara. Namanya seleksi, menseleksi. Kalau di Sumut sendiri ada cerita lucu nggak kayak di tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Kalau cerita lucu sebenarnya
nggak ada niat ya, ada juga sih ada. Lucunya begini, kalau saya sampaikan itu aneh bin lucu seperti ini. Misalkan di salah satu tempat KPPS ini kan TPS itu dilakukan perhitungan dan rekapitulasi surat suara itu, perolehan suara itu setelah pukul 13 ke atas. Jadi karena memang niat mereka untuk melakukan kecurangan sebenarnya nggak ada. Tapi karena memang dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, semua sudah hadir di pukul 10. Oke. Karena sudah habis semua menggunakan hak pilihnya sampai pukul 10, Wi. Nah, oleh para saksi, kemudian orang-orang yang hadir di situ, ya udahlah, toh juga sudah menggunakan hak pilihnya 100%. Yuk kita lakukan perhitungan. Padahal sebenarnya Sebenarnya belum boleh, tahapannya ya? belum boleh. Iya. Kan makanya saya sampaikan itu bagian dari apa namanya, nggak ada niat sebenarnya melakukan kecurangan, tapi anehnya begitu. Toh juga yang ditunggu nggak ada. Ya baguslah kita hitung supaya bisa kita mencari aktivitas lain, kira-kira begitu. Oke, itu dia ya. Kisah-kisah dari yang Pak Mulya lihat ya di Sumatera Utara sendiri terkait untuk pemilihan ataupun rekrutmen badan ad hoc baik di PPK, PPS dan juga KPPS ya Mbak Wulan ya. Ini nggak terasa waktunya udah di akhir acara, mungkin kita ada game sedikit boleh ya? Oh boleh, ini jadi mungkin kami sebutkan beberapa kata, kemudian Bapak sampaikan kira-kira kata itu langsung terlintas di kepala Bapak itu apa gitu. Jadi misalnya Mbak Gina sebutkan TPS gitu kan, yang terlintas di kepala Bapak apa Bapak sebutkan seperti itu. Satu kata aja ya Pak, ini melanjutkan kata ya. Kita punya 3 kata, jadi harus spontanitas ya. Oke, yang pertama Mbak Wulan dulu. Pertama KPPS. Penyelenggara badan ad hoc. Oke. Kedua pemilu 2024. Sukses. Ketiga KPU Kota Medan. Sukses juga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Mulya Banuria SAG MSI sudah hadir bersama kita ya. Katanya juga kalau nggak salah Ada ya. pengalaman hidup ini yang Iya. menjadi inspirasi bagi kita gitu. Katanya dengar-dengar ya Pak, Bapak dulu sempat jadi kuli gitu Pak. Tapi Waduh. sekarang Sukses keren banget gitu ya. kan jadi anggota KPU, kemudian S1, S2-nya itu ternyata disiplin ilmunya agak berbeda. Jadi kayaknya Bapak ini banyak minatnya juga kayak. Kok lengkap sekali, dikepoin kali ini kalau begini. Ya begini memang ya, namanya perjalanan hidup itu Allah yang lebih tahu. Iya. Ya memang benar. Nanti saya tanya dulu ke Mbak Wulan itu nemu dari mana? Dari Facebook Pak. Oh dari Facebook. Iya memang begini. Saya waktu kecil itu memang bercita-cita menjadi dokter hewan. Karena memang bisa disebutkan bahwa saya itu hobi dulu beternak. Beternak kambing, ayam. Nah kemudian pada proses UMPTN pada waktu itu di tahun 1995, saya mencoba untuk UMPTN tapi gagal. Karena gagal itu makanya saya menguji nasib ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, karena memang niatnya adalah bagaimana supaya proses UMPTN tahun berikutnya bisa lolos. Nah kemudian disitulah saya untuk bekerja sebagai kuli bangunan dan merangkap sebagai kuli panggul di pelabuhan. Jadi luar biasa intinya, ya ternyata perjalanan Pak Mulya ya. Intinya untuk ya nabung bagaimana supaya tahun depan bisa juga mengikuti seleksi perguruan tinggi. Dan alhamdulillah tercapai menang menjadi, karena orang tua dulu begini, kalau tidak kuliah di negeri jangan kuliah karena biaya cukup besar dan orang tua juga tidak mumpuni dari segi ekonomi, makanya dimotivasi kami anak-anaknya harus, kalau kuliah itu supaya ayahmu sanggup itu harus kuliah di perguruan tinggi negeri. Makanya saya menang dan kuliah di UIN Sumatera Utara. Bahkan sekarang
sampai S2 dan sekarang sudah menduduki sebagai divisi SDM dan Leadbank dan organisasi. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Iya. Pak Mulia ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini Pak Mulia. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Amin, ya. amin, Tema yang amin. berbeda, lebih menarik. Pastinya. Oke, terima kasih untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan kita. Tetap terus saksikan podcast KPUN. Saya Gina. Saya Irana Mangulan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast KPUN bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah,